ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Muatan pelajaran PPKN tentang hak anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Papua students. How is it going? I hope everything is fine. Great, fantastic. Now, let's open our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we go to the material, let's recite to Pancasila together. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Let's just jump right into the material. Sebelum kita lari ke contoh hak anak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Lalu di sini Miss Dwi akan memberikan contoh hak seorang anak di rumah. Teman-teman sambil diperhatikan. Yang pertama ada memperoleh makan makanan yang bergizi. Yang kedua ada nyaman saat belajar di rumah. Yang ketiga memperoleh kasih sayang dari orang tua tentunya. Nah, sekarang Miss Dwi akan memberikan contoh hak anak ketika di sekolah. Yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, belajar dengan nyaman di sekolah. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat. Teman-teman, apakah teman-teman semuanya sudah mendapatkan haknya dengan baik? Oke, insya Allah tentunya sudah ya teman-teman. Lalu yang ketiga, di sini Miss Dwi akan memberikan contoh hak anak di masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti. Yang ketiga, memperoleh rasa nyaman saat bermain. Tentunya teman-teman semuanya apakah sudah mendapatkan hak sesuai dengan porsi teman-teman di lingkungan masyarakat? Oke, mudah-mudahan sudah ya teman-teman. Teman-teman, gambar di samping ini, apakah menurut teman-teman sudah mendapatkan haknya dengan baik? Hayo, sudah atau belum? Oke, teman-teman, bisa langsung dijawab di kolom komentar ini ya. Kalau menurut teman-teman, gambar anak tersebut sudah mendapatkan haknya dengan baik, silahkan ditulis alasannya apa. Jika memang belum, tulis alasannya apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan berlanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Ada Dika, yang pertama yaitu lingkungan rumah. Apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor penggunaan hak? Oke, lingkungan rumah yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Ketiga, aktivitas lain di rumah. Lalu teman-teman, yang kedua ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Kedua, ada usia. Ketiga, kesadaran masyarakat menjaga keamanan. Lalu yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Kedua, waktu bermain. Ketiga, aktivitas lain di sekolah. Contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan rumah. Yang A, bermain dengan nyaman, lalu merapikan selesai bermain agar mainan tidak cepat rusak.
Yang B, menonton televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Lalu yang C, makan makanan sehat dan bergizi lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan sekolah. Yang A, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru agar dapat memahami pelajaran. Yang B, membaca buku di perpustakaan dengan tenang agar dapat membaca dengan fokus. Yang C, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan agar situasi sekolah tetap kondusif. Lalu, contoh-contoh penggunaan hak dan bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan masyarakat. Yang A, bermain di taman tanpa menginjak rumput agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang B, bekerja bakti sesuai kemampuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang C, bermain sepeda tidak di jalan raya agar selamat dan tidak terluka. Thank you very much for watching and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.